Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak jauh dari hiruk-pikuk kota, tinggal seorang anak lelaki bernama Ardi. Ardi bukanlah anak yang cerdas. Tampaknya seperti anak biasa yang jarang menarik perhatian orang lain. Namun, ada satu hal yang berbeda dari dirinya. Dia memiliki semangat yang luar biasa dan tekad yang keras untuk membuat orang tuanya bangga. Ayahnya, Pak Tarmo, adalah seorang petani sederhana yang setiap hari bekerja keras di ladang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ibunya, Bu Tarmi, seorang ibu rumah tangga yang setia dan penuh kasih, selalu mengajarkan Ardi untuk bekerja dengan hati, selalu berusaha lebih meskipun hasilnya tidak selalu besar. Sejak kecil, Ardi selalu mendengar cerita-cerita penuh semangat dari ibunya tentang bagaimana hidup ini bisa lebih berarti jika kita memberikan yang terbaik, tak peduli seberapa sulitnya. Namun, meskipun semangat dan nasihat itu selalu ada, Ardi merasa dunia seringkali tidak adil. Ia merasa seakan semua orang di sekitarnya memiliki peluang lebih besar, teman-temannya yang pintar, guru-guru yang memperhatikan mereka lebih dekat, bahkan kehidupan di kota yang terlihat jauh lebih mudah. Ardi, dengan segala keterbatasannya, merasa terpinggirkan. Satu hal yang selalu membuatnya terharu adalah melihat tatapan mata orang tuanya yang penuh harapan, yang penuh kasih, namun juga tak jarang menyimpan kekhawatiran. Ayah dan ibunya selalu mendukung setiap langkahnya, meski kadang Ardi merasa tak pernah cukup untuk membalas semua pengorbanan mereka. Ia tahu, jauh di dalam hatinya, bahwa satu-satunya cara untuk membuat mereka bangga adalah dengan sukses, dengan mencapai sesuatu yang lebih dari sekadar kehidupan sederhana yang mereka jalani. Namun, kehidupan tidak selalu berjalan mulus. Pada suatu hari, ketika Ardi sedang berjuang keras untuk menyelesaikan ujian sekolah, sebuah kabar mengejutkan datang. Ayahnya, Pak Tarmo, tiba-tiba jatuh sakit. Keadaan Pak Tarmo semakin memburuk setiap harinya. Ardi merasa hatinya hancur. Dunia seakan runtuh di hadapannya. Saat itu, Ardi tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Ia merasa semakin tertekan, seolah beban untuk membuat orang tuanya bangga semakin berat, sementara keadaan semakin sulit. Hari-hari berlalu, dan kondisi ayah Ardi semakin memburuk. Pak Tarmo, yang dahulu selalu menjadi sosok kuat di mata Ardi, kini terbaring lemah di tempat tidur. Ardi harus menggantikan tugas-tugas ayahnya di ladang. Setiap pagi, dia bangun lebih awal, membawa cangkul dan peralatan pertanian yang sudah usang, dan bekerja keras di tengah terik matahari yang menyengat. Semua itu dilakukan sambil memikirkan bagaimana cara ia bisa tetap melanjutkan sekolah, agar kelak bisa mewujudkan impian orang tuanya. Namun, beban yang dipikul Ardi bukan hanya soal kerja keras di ladang. Keberadaan ayahnya yang semakin lemah menyisakan rasa cemas yang mendalam. Ibunya, Bu Tarmi, semakin sering menangis diam-diam, meskipun berusaha keras menyembunyikan rasa kesedihannya di depan Ardi. Ardi tahu betul, ibunya tidak pernah mengeluh, namun ia bisa merasakan betapa beratnya beban yang harus ditanggung oleh orang tuanya. Pagi itu, Ardi bangun lebih pagi dari biasanya. Ia menatap wajah ayahnya yang terbaring lemah di ranjang. Pandangan mata Pak Tarmo masih penuh cinta dan harapan, meski tubuhnya tak lagi kuat untuk bergerak. "Jaga ibu kamu, Ardi. Jangan biarkan dia sendirian," kata Pak Tarmo dengan suara serak yang semakin sulit terdengar. Air mata Ardi mengalir tanpa bisa dicegah. Betapa ia ingin mengubah keadaan. Betapa ia ingin menjadi lebih dari sekadar anak yang membantu di ladang. Anak yang selalu merasa tidak cukup. Namun, ia tahu, tak ada yang bisa mengubah kenyataan ini. Ayahnya sudah semakin lemah, dan kehidupan yang penuh perjuangan ini tak bisa dihindari. Sekolah, yang dulunya menjadi pelarian bagi Ardi, kini terasa semakin jauh. Setiap kali melihat teman-temannya yang bersemangat berbicara tentang masa depan, Ardi merasa terasing. Ia ingin sekali memberi kabar baik untuk orang tuanya, ingin sekali menunjukkan pada mereka bahwa perjuangannya tak akan sia-sia. Namun, setiap kali membuka buku, Ardi merasa tidak ada lagi waktu untuk belajar. Ia hanya bisa menghabiskan waktu di ladang, berjuang bersama ibunya untuk mencari nafkah, berharap agar ayahnya bisa segera sembuh. Namun,
Di tengah kesulitan itu, Ardi mulai menemukan semangat yang tersembunyi dalam dirinya. Ia menyadari bahwa kesuksesan tidak selalu datang dengan cara yang mulus. Ia ingat apa yang selalu diajarkan ibunya, bahwa hidup ini adalah tentang ketekunan dan kasih sayang. Ia tidak bisa hanya mengandalkan nasib, tetapi ia harus terus berusaha, tak peduli seberapa berat pun keadaan. Saat malam tiba, dengan cahaya remang-remang dari lampu minyak, Ardi duduk di meja kecil di sudut rumah. Ia membuka buku-buku pelajaran yang sudah usang, memaksa dirinya untuk belajar meski tubuhnya lelah. Setiap halaman yang dibaca adalah bentuk cinta Ardi kepada orang tuanya. Ia ingin mereka tahu bahwa perjuangan mereka tidak akan sia-sia. Minggu demi minggu berlalu, dan meskipun kondisi ayahnya tak kunjung membaik, Ardi semakin tekun berusaha. Ia terus berjuang di ladang setiap pagi, lalu bergegas ke sekolah meski tubuhnya lelah. Terkadang ia merasa seperti hidup dalam dua dunia yang saling bertentangan. Di satu sisi, ia adalah anak yang harus memenuhi harapan besar orang tuanya. Di sisi lain, ia merasa tercekik oleh kenyataan bahwa ia tidak tahu apakah ia bisa mencapainya. Suatu pagi, ketika Ardi sedang bekerja di ladang, sebuah kabar datang yang menghancurkan hatinya. Ibunya berlari ke ladang dengan wajah pucat pasi, matanya penuh air mata. "Ayah, ayah sudah tidak ada," bisiknya pelan. Dunia Ardi seakan berhenti berputar. Tanah yang selama ini ia kerjakan dengan penuh harapan terasa tiba-tiba begitu berat. Seakan semuanya mengubur harapan-harapannya. Tak ada kata yang bisa diucapkan Ardi. Ia merasa seperti kehilangan arah, terperangkap dalam kesedihan yang begitu dalam. Seluruh tubuhnya gemetar, dan dalam sekejap, semuanya terasa begitu hampa. Ayah yang selalu menjadi penopang hidupnya kini telah pergi, meninggalkan dirinya dan ibunya. Ardi merasa terperosok ke dalam jurang yang tak terlihat dasar tanahnya. Malam itu, setelah pemakaman, Ardi duduk di sisi ranjang ayahnya. Di tangan yang kini dingin dan tak lagi bergerak, Ardi menggenggam erat jemari ayahnya untuk terakhir kali. Air matanya menetes, dan dalam hatinya ia berbisik, "Ayah, aku janji akan membuatmu bangga. Aku akan berusaha menjadi orang yang bisa membanggakanmu, walau kau tak ada di sini." Sejak saat itu, Ardi merasa beban yang lebih berat lagi harus ia tanggung. Ia harus merawat ibunya, yang kini sendirian tanpa teman sejati. Dan, di dalam dirinya, Ardi menemukan tekad yang tak terhingga untuk tetap melanjutkan apa yang telah diajarkan oleh ayahnya. Bertahan, berjuang, dan selalu memberikan yang terbaik meskipun dunia tak selalu adil. Namun, perjalanan hidup tidak pernah mudah. Di sekolah, Ardi merasakan tekanan yang semakin besar. Teman-temannya yang kini semakin maju, dengan segala kesempatan mereka, membuat Ardi merasa semakin terpinggirkan. Namun, ia tak ingin menyerah. Dalam hatinya, ia terus bergumam, "Aku harus kuat. Aku harus menjadi kebanggaan ibuku. Aku tidak boleh mengecewakan ayah yang kini telah tiada." Ardi mulai berlatih lebih giat, memanfaatkan waktu yang sempit untuk belajar. Ia sering terjaga sampai larut malam, memegang pena dan buku dengan penuh kesungguhan, seakan setiap halaman yang ia baca membawa dirinya lebih dekat dengan impian yang ia janjikan pada ayahnya. Meskipun lelah, Ardi tahu bahwa ia harus kuat, karena hidup tidak memberi kesempatan untuk mundur. Akhirnya, waktu ujian yang dinanti tiba. Ardi merasa jantungnya berdebar kencang. Setiap kata yang ditulis di kertas ujian seakan mengandung seluruh harapan yang telah ia pupuk selama ini. Meskipun perasaan cemas dan ragu terus menggerogoti, Ardi tahu bahwa ia tidak bisa mengecewakan ibunya, apalagi ayahnya yang telah tiada. Hari-hari setelah ujian terasa begitu panjang bagi Ardi. Ia kembali ke ladang, menggantikan posisi ayahnya, dan bekerja keras demi memenuhi kebutuhan hidup. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tidak bisa berhenti berpikir tentang ujian itu, tentang apa yang akan terjadi setelah hasilnya keluar. Apakah semua perjuangan dan air mata yang ia habiskan akan membuahkan hasil yang pantas? Suatu pagi, saat Ardi tengah membantu ibunya menyiapkan sarapan, seorang guru datang dengan surat di tangannya. Ardi mengenali surat itu. Itu adalah hasil ujian yang telah lama ia nantikan. Dengan tangan gemetar, ia membuka surat itu di depan ibunya.
Di dalam surat itu, tertulis sebuah angka yang tak pernah ia bayangkan bisa ia raih, nilai ujian yang sempurna. Ardi menangis. Bukan karena bangga, tetapi karena rasa syukur yang luar biasa. Semua usaha kerasnya, semua malam yang ia habiskan tanpa tidur, setiap tetes keringat di ladang, akhirnya membuahkan hasil. Ia tahu bahwa ini bukan hanya kemenangan pribadi, tetapi kemenangan untuk orang tuanya, terutama untuk ayahnya yang kini tak lagi ada. Ibunya yang melihat Ardi menangis, mendekat dan memeluknya erat. "Kamu sudah membuat kami sangat bangga, Ardi," bisik ibunya dengan suara yang penuh kebanggaan dan air mata. "Ayah pasti akan tersenyum jika dia bisa melihat ini. Kamu adalah kebanggaan kami." Ardi merasa hatinya penuh. Ia tahu bahwa ayahnya kini ada dalam setiap langkahnya, dalam setiap perjuangan yang ia jalani. Meskipun tak ada lagi tangan ayah yang membimbing, Ardi merasakan semangat ayahnya selalu ada di dalam dirinya. Ardi telah membuktikan bahwa ia bisa menjadi lebih dari apa yang ia bayangkan. Dengan nilai ujian yang sempurna, Ardi melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ia bertekad untuk terus belajar, untuk terus memperjuangkan impian orang tuanya. Setiap langkahnya kini dipenuhi dengan tekad untuk menjadi kebanggaan orang tuanya, seperti yang selalu mereka harapkan. Suatu hari, Ardi kembali ke desa itu, bukan sebagai anak yang lemah, tetapi sebagai sosok yang telah berhasil meraih mimpinya. Ia berdiri di depan makam ayahnya, dengan senyuman penuh kebanggaan. "Ayah, aku sudah berhasil. Ini untukmu," bisiknya pelan. Dari desa yang sederhana itu, Ardi mengajarkan dunia bahwa kebanggaan orang tua bukan hanya tentang pencapaian besar yang tampak, tetapi tentang usaha keras, cinta yang tulus, dan tekad yang tak pernah luntur. Jadilah kebanggaan orang tuamu, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan setiap tindakan dan setiap pengorbanan yang kau lakukan.